Saya. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di sore hari ini, kita lanjutkan kembali ya, bahwasanya eh, peranan dari eh, riset itu cukup besar ya, cukup besar dalam penyusunan standar akuntansi. Nah, salah satu dari tipe riset gitu ya, itu adalah riset perilaku ya, behavioral research in accounting. Nah, jadi riset-riset perilaku banyak diterapkan ya di apa ya? Nah, banyak diterapkan di dunia ilmu akuntansi. Nah, kenapa perilaku itu bagian dari riset ilmu akuntansi? Ya karena dalam hal ini bagian dari yang namanya scope atau juga komponen positive accounting theory ya. Jadi PAT ya. Jadi bagian dari PAT. Nah, di mana positif riset komponen di sini meliputi riset pasar modal ya, kemudian riset keagenan, kemudian riset perilaku. Kalau riset pasar modal untuk menanyakan ya bagaimana surat-surat berharga bereaksi terkait dengan informasi akuntansi. Nah, itu riset pasar modal ya. Nah, kalau dia riset keagenan itu berbicara mengenai bagaimana ya peningkatan insentif ekonomi sangat menentukan pemilihan metode akuntansi. Nah, itu artinya implikasi dari atau juga implementasi dari agency teori. Kemudian behavioral accounting research. Ya, riset-riset perilaku akuntansi ya yang menunjukkan bagaimana orang-orang dapat secara aktualnya menggunakan dan juga memproses informasi akuntansi. Nah, jadi ketiga kategori inilah yang merupakan yang namanya positive accounting theory. Nah, kita khusus di sini membahas mengenai riset perilaku gitu ya. Apa itu riset perilaku? Jadi riset perilaku di sini berkaitan dengan riset-riset pasar modal yang dalam hal ini levelnya level makro ya. Agregatnya adalah agregat pasar modal. Dan juga riset keagenan dan juga perilaku gitu ya. Ini berfokus pada mikro. Nah, jadi kita bisa bedakan ya antara riset perilaku ini ya, capital market itu makro, sedangkan agency dan behavioral itu mikro gitu ya. Jadi skopnya adalah skop yang lebih kecil ya, sedangkan capital market skop yang lebih besar ya. Dan riset-riset perilaku di sini capital market dan agency teori ini adalah didasari pada asumsi ekonomi ya, dan juga asumsi seorang meningkatkan kesejahteraannya ya. Sedangkan riset perilaku didasarkan pada aspek psikologi, ya kan, aspek sosiologi, ya kan, dan juga aspek organisasi yang secara umum ya tidak ada asumsi khusus yang berkaitan bagaimana orang dapat memiliki ya. Nah, jadi riset perilaku di sini didefinisikan di mana akuntan atau juga perilaku non akuntan ini berpengaruh terhadap fungsi-fungsi akuntansi ya kan, dan fungsi-fungsi pelaporan ya. Nah, ini menurut Hofstede ya and Kinat. Dan riset perilaku akuntansi di sini didefinisikan ya ada dua ya, yaitu human judgment theory dan human information processing. Ya, human judgment theory dan human information processing. Jadi yang namanya apa ya, judgment dan juga pengambilan keputusan ya itu berpengaruh ya terhadap output dan juga beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan ya. Dan kenapa riset-riset perilaku itu diperlukan? Ya, riset perilaku itu diperlukan karena kita berhadapan dengan orang, ya kan? Kita berkaitan dengan informasi akuntansi yang menyediakan tipe-tipe pengambilan keputusan yang dihasilkan, prosesnya ya kan, reaksinya gitu ya, dari item-item informasi akuntansi dan dikomunikasikan dengan metode tertentu ya. Nah, inilah kenapa kita melakukan riset perilaku ya. Kenapa ya behavioral accounting research ini penting? Pertama, itu adalah menyediakan informasi ya
terkait dengan regulasi akuntansi. Yang kedua berkaitan dengan efisiensi dan juga praktik tata kelola akuntan dan juga profesional ya. Dan bagaimana kita mengembangkan riset perilaku ini? Nah, jadi kita mengembangkan riset perilaku cukup dengan menggunakan teori yang namanya HJT ya kan, Human Judgment Theory. Yang riset ini dikembangkan tahun 54 gitu ya. Dan juga behavioral accounting riset ini dikembangkan tahun 67. Dan dalam kurung 30 tahun gitu ya, behavioral accounting research ini spesialis ya, banyak berkecimpung di bidang audit ya. Jadi kalau dia perilaku audit, nah berarti kita mengimplementasikan atau menerapkan human judgment theory ya kan. Atau juga berkaitan dengan pentingnya judgment ya kan dalam teknik audit itu ya. Atau juga berkaitan dengan model Brunswick ya, model Brunswick. Nah, itulah ya makanya diperlukanlah namanya behavioral accounting research. Kemudian kita mau lihat juga pemrosesannya. Nah, jadi ada tiga pemahaman ya terkait dengan pemrosesan informasi. Pertama mengenai Brunswick-Lane model ya. Yang kedua berkaitan dengan proses tracing. Yang ketiga berkaitan dengan probabilistic judgment ya. Artinya ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan dominan, ya, pendekatan penelaan, dan juga pendekatan probabilistik, ya, teori kemungkinan, ya. Nah, jadi kalau dia yang namanya Brunswick model, gitu ya. Nah, ini kerangka analisanya didasarkan pada studi, ya kan, studi untuk prediksi, gitu ya, dan studi untuk evaluasi. Nah, kalau dia studi untuk prediksi, maka studinya adalah studi kebangkrutan. Sedangkan studi evaluasi itu adalah berkaitan studi evaluasi pengendalian internal ya. Nah, Brunswick model ini menyediakan gitu ya terkait dengan bukti-bukti tugas ya dan juga keputusan yang berimplikasi terhadap informasi ya dan juga secara relatif terkait dengan keputusan ya yang berbeda ya dalam berbagai level dan juga evaluasinya ya serta berkaitan dengan expert system ya atau juga model human behavior ya. Nah ini. Nah, yang namanya Brunswick Lens model ya ini valuable insight-nya yang artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu masalah kestabilan ya kan, kestabilan yang berkaitan dengan pertimbangan manusia ya dalam kurun waktu ya dan juga seberapa besar derajat pengambilan keputusan ya dalam menggunakan data ya kan dan juga berkaitan dengan tingkat kebebasan ya konsensus ya terkait dengan berbagai jenis grup-grup tugas-tugas yang ada. Nah, itulah Brunswick Lens model ya. Nah, sedangkan probabilistic judgment di sini menggunakan berkaitan dengan prediksi ya kan dan juga evaluasi terkait dengan data-data yang digunakan. Jadi pendekatannya adalah likelihood ratio, level keyakinan ya dan level prior. Nah, Brunswick Lens model di sini keakuratannya berkaitan dengan prediksi, kemudian juga model perilaku dan juga berkaitan dengan literatur information overload dan juga berkaitan dengan literatur tingkat keyakinan ya. Dan proses menelaah studi-studi ini, Brunswick Lens model itu prosesnya adalah menelusuri atau juga melihat perbedaan teknologi gitu ya dalam tujuan tertentu ya dalam pemodelan keputusan dan juga prosesnya secara lengkap ya. Nah, format dalam penyajian pelaporan keuangan juga ini masuk bagian skopnya behavioral accounting research. Ya, gitu ya. Kenapa? Itu berdasarkan pendapat LIBI ya tahun 76. Ada 3 opsi gitu kan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pertama adalah perubahan penyajian dari informasi. Kemudian juga keputusan. Ya, kemudian juga penempatan dan juga berkaitan dengan ide-ide yang menggunakan model yang tertimbang. Nah, di mana model kalau kita mau menyajikan laporan keuangan, yaitu formatnya format yang bagaimana? Apakah formatnya yang seperti ini di tahun 69, ya kan? Atau di tahun 70-an seperti ini, atau di tahun 71 gitu ya.
Nah, artinya di tahun berikutnya semakin informatif ya. Kalau sudah yang bacanya dengan wajah seperti itu. Nah, itu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, format penyajian pelaporan keuangan gitu ya, ini menggunakan beberapa riset gitu ya, yang mengacu pada penggunaan grafik ya, penggunaan nilai warna ya, dan juga mixed result ya, dan juga mengembangkan beberapa pengujian teori ya. Nah, studi probabilistic judgment itu menggunakan bukti ya, berkaitan dengan rule of thumb ya. Ya ada apa gitu ya, apa namanya kalau rule of thumb ini? Aturan gitu ya. Jadi aturannya adalah keterwakilan gitu kan, kemudian juga availability, ya kan, kemudian juga penyesuaian ya, dan juga kejangkaran. Nah, jadi diperlukanlah pertimbangan dan juga aturannya di sini. Nah, probabilistic judgment di sini itu yang namanya representatif, ya artinya pendekatannya adalah pendekatan khusus ya dari populasi itu bagaimana item-item itu terwakili, ya kan. Nah, itulah yang namanya representativeness. Oke. Yang kedua adalah availability, yang menilai kemungkinan peristiwa ya yang didasari pada pada peristiwa-peristiwa yang akan datang ya, dan juga adjustment yang menandai respon ya, respon terkait dengan informasi lain yang mengadjust ya, dan teknik yang diadopsi ya untuk interpretasi dari penyajian laporan keuangan di sini gitu ya, itu menggunakan teknik two-way influence ya. Jadi pendekatan pengaruh dua arah. Nah, jadi kalau yang namanya perilaku ya, ya perilaku orang dampaknya apa gitu kan? Maka itu adalah two-way influence. Nah, begitu masifnya yang namanya behavioral research accounting theory ini dalam ilmu akuntansi sehingga yang namanya behavioral accounting research ini punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Yaitu kontradiksi frekuensi ya, antara temuan dan juga studi-studi yang sama. Itu nah ini agak apa deh ya, cenderung sama ya, karena dia menggunakan variabel yang sama. Dan juga human information processing ya, begitu kompleksnya. Kemudian juga setting risetnya ya, yang mengandung replikasi ya, dan juga should policy ya be influenced by research on the decision maker. Nah, selain itu juga keterbatasan dari behavioral accounting research, ada keterbatasan utama yaitu lack single underlying theory ya. Artinya ada teori-teori yang dalam hal ini mengandung beberapa pertanyaan dan temuan ya, dan single theory unlikely the foreseeable future ya. Nah, seberapa besar ya pengaruh dari behavioral accounting research ini bagi auditor? Nah, bagi auditor isunya, nah untuk ilmu audit gitu ya. Ya, untuk ilmu audit artinya melihat karakteristik. Nah, itu kalau dia mau melihat karakteristik berarti psikologi ya. Kemudian juga mau melihat faktor-faktor yang menggunakan pertimbangan teknik audit atau juga beberapa peluang ya mengenai realisme dan juga simplikasi pada desain riset. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya bahwasanya behavioral accounting research ini dapat menjelaskan ya dan juga dapat memprediksi masalah perilaku ya untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi riset ini didasari pada Brunswick ya model ya, di mana prosesnya menelaah ya dari kemungkinan menggunakan pertimbangan judgment ya. Jadi yang namanya behavioral accounting research juga tetap memiliki beberapa kelemahan-kelemahan ya, terutama kalau mau menggambarkan karakteristik ya. Nah, itulah dari topik kita ini ya di sore hari ini. Jadi beberapa terminologi kalau kita mau mempelajari riset ini adalah BAR ya, kemudian human judgment theory. Nah, ini boleh jadi landasan nanti kalau mau nyari paper ya. Kemudian human information processing ya, Brunswick-Land model ya, proses tracing gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan keyword ya. Nah, itu. Baik, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Bisa, Pak. Ya, cukup ya. Baik, absennya silakan di absen. Saya udah buka absennya. Boleh di absen ya.
di satu USU. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik, kalau juga kalau sudah nanti videonya saya share ya. Ya, Saya Pak. kira itu saja pertemuannya dan materinya udah tersampaikan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam sore. sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya. Sore. Terima kasih, Pak. Ya. Boleh meninggalkan ruangan.